Selamat hari Minggu dan selamat beribadah
Minggu Advent yang ketiga ini. Natal. Kedatangannya sudah semakin dekat. Mungkin di antara kita ada yang mengalami banyak persoalan dan pergumulan. Kenyataan itu jangan menghambat kita datang kepadanya untuk menghayati dan memaknai kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Tuhan mengundang kita untuk lebih meneguhkan hati dengan merenungkan Gereja Toraja untuk terus menyatakan tugas panggilannya dalam bersekutu, bersaksi, dan melayani. Mari menyembah Dia, merindukan kedatangannya dan memuji Dia dengan nyanyian Ku Nantikan Betapa. Saudara, kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui
Saudara, mari kita merendahkan hati, kita mengaku dosa kita kepada Tuhan dan memohon belas kasihan pengampunannya. Untuk apa kami merayakan Advent jikalau kami masih sering memendam benci dan dengki? Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Untuk apa kami merayakan Advent jikalau kami masih sering bersiteru? Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Untuk apa kami merayakan Advent jikalau kami tidak melayani-Mu dengan sungguh-sungguh? Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Untuk apa kami merayakan Advent jikalau kami tidak peka dan peduli terhadap ketidakadilan dan sesama kami yang menderita? Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, baharuilah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memuliakan-Mu dan hidup saling mengasihi. Amin. Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosa memerah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas berkat anugerah. Saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Amin. Tiba saatnya kita
bermazmur berbalasan diambil dari Mazmur 126 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersukacita, Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan. seperti pemulihan batang air kering di tanah Negev. Orang-orang yang menabur dengan bercucur air mata, Akan menuai dengan sorak-sorai. bersama-sama Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tabur pagi hari, tabur bibit cinta, tabur tengah hari, sampai malamlah. Tunggu datang hari pungutan mulia, kita bawa gandum di gudang Allah. Gandum di gudang, gandum di gudang, kita bawa gandum di gudang Allah. Gandum di gudang, gandum di gudang, kita bawa gandum di gudang Allah. Jemaat, untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami siap membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapilah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya hati kami, hidup kami dibuka untuk diterangi oleh kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan dan hamba-Mu siap untuk memberitakan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari 3 bagian. Yang pertama, Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, dan dilanjutkan nanti ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11. Pembacaan yang kedua, pertama Tesalonika 5 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-24. Dan pembacaan yang ketiga, Yohanes 1 ayat 1 sampai 9, dilanjutkan dengan ayat 19 sampai 28. Untuk yang pertama, Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan 4 dan ayat 8 sampai dengan 11, saya akan bacakan untuk kita sekalian. Oleh Lembaga Alkitab diberi judul Kabar Selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan Tuhan rahmat Tuhan dan dari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepada ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran,
tatanan Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Ayat yang ke-8. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upamu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua diambil dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-24. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu dengan setia, Ia juga akan menggenapinya. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan ketiga dari kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 9 dan ayat 19 sampai 28. Firman Tuhan, firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu.
Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau?" "Elia." Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkau ke nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengahmu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan di mana Yohanes membaptis. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengarnya. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Sabdamu semua, harta tak terduga, sungguh memberkati yang membuka hati. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu, ya Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema perenungan kita hari ini adalah terang sudah datang, bertobatlah. Terang sudah datang, bertobatlah. Nah, saudara-saudara, tidak ada jalan pintas menuju kesejahteraan dalam Tuhan. Dibutuhkan kerendahan hati dan pertobatan yang sungguh agar dapat menikmati hidup dalam terang Kristus. Doa, pengucapan syukur, dan bersukacita senantiasa memberi kita keyakinan bahwa kita harus berada dalam pemeliharaan Tuhan. Selanjutnya kita semua diutus menjadi saksinya dan menjadi terang Kristus kepada dunia. Inilah yang menjadi pokok semua bacaan kita hari ini. Nah, saudara-saudara, dalam cerita penciptaan
Yang pertama diciptakan adalah terang. Allah melihat terang itu baik, lalu dipisahkannya dari malam di Kejadian 1 ayat 3-5. Terang dan gelap dibutuhkan oleh manusia. Pada siang hari manusia bekerja dan pada malam hari manusia beristirahat. Tetapi karena kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka terang menjadi simbol kebaikan dan malam menjadi simbol kejahatan. Dosa telah membuat alam semesta berada dalam kegelapan. Tidak ada seorang pun yang mampu keluar dari kegelapan itu. Dan itulah sebabnya Yesaya menyampaikan bahwa ia dipenuhi dengan roh untuk membawa pemulihan bagi bangsa-bangsa. Nah, saudara-saudara, untuk memaknai tema hari ini, yaitu terang sudah datang, bertobatlah, mari kita melihat beberapa hal dalam bacaan kita. Yang pertama kita lihat tentang nubuatan Nabi Yesaya. Utusan yang diurapi roh, yang membawa kabar baik adalah Yesus, Sang Mesias. Dinubuatkan oleh Nabi Yesaya di tengah-tengah kondisi umat pilihan yang sangat terpuruk secara moral, sosial, dan ekonomi. Kehidupan umat yang tidak lagi mencerminkan kehidupan sebagai umat pilihan sangat mendukakan Tuhan. Dan Yesaya menubuatkan bahwa keadaan itu tidak akan selamanya berlangsung. Akan ada waktu pemulihan, yaitu tahun Yobel atau tahun yang ke-50. Nabi Yesaya menubuatkan tentang pemulihan, pertobatan, dan perubahan sosial dalam tahun Yobel, yaitu tahun pembebasan. Yesaya 61 ayat 1-3. Dalam tahun Yobel itu, ada kabar baik kepada orang sengsara. Allah merawat orang yang remuk hati, memberikan pembebasan kepada tawanan, menghibur semua orang berkabung, mengaruniakan perhiasan ganti abu, ada minyak untuk pesta ganti kain kabung, dan puji-pujian ganti semangat yang pudar. Jadi tahun Yobel dirayakan satu kali dalam setiap 50 tahun. Dan ketetapan mengenai tahun Yobel itu adalah: pertama, semua budak Israel harus dibebaskan. Kedua, semua harta warisan yang telah dibeli harus dikembalikan kepada pemilik semula dengan cuma-cuma. Dan juga tanah tidak boleh digarap. Nah, karena itu saudara-saudara, dari nubuatan Nabi Yesaya ini kita boleh melihat bahwa tidak selamanya Tuhan membiarkan umatnya menderita. Ada waktu yang Tuhan rancangkan untuk melakukan tindakan pembebasan. Nah, tentu kita akan melihat lebih jauh tindakan pembebasan sempurna itu dilakukan di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal kedua yang kita akan renungkan adalah tentang kesaksian Yohanes. Dalam kitab Injil Yohanes, firman yang sudah menjadi daging jauh lebih utama memulihkan dan membebaskan manusia dari sumber segala penderitaan, yaitu dosa. Yohanes Pembaptis diutus untuk mempersiapkan jalan bagi sang terang itu. Di dalam firman yang telah menjadi daging, manusia tidak perlu lagi merayakan tahun Yobel setiap 50 tahun untuk dapat menikmati pemulihan. Karena tahun rahmat Tuhan telah dibawa oleh Tuhan Yesus sebagai sang terang yang datang sebagai firman dan menjadi daging. Tuhan Yesus telah mengerjakannya itu sekali untuk selama-lamanya, seperti Ia sampaikan di Nazaret pada saat membaca kitab Yesaya pasal 1 ayat 1-3 ini. Itu bisa kita baca dalam Lukas pasal 4 ayat 18 dan ayat 19. Nah, untuk memperjelas siapa Yesus, maka Yohanes Pembaptis memberitakan bahwa Yesus adalah terang bagi manusia. Yesus sungguh terang yang membebaskan manusia dari kegelapan dosa. Dalam Yohanes 1 ayat 5 kita baca, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya.
Inilah tugas Yohanes Pembaptis yang diutus menjadi saksi terang itu, memberitakan bahwa terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Nah, dari kesaksian Yohanes ini kita boleh melihat bahwa sebagai orang yang telah menikmati hadirnya sang terang di kehidupan kita, harusnya kita sungguh bersyukur di dalam Kristus Yesus sang terang dunia itu. Karena lewat Dia yang telah datang sebagai terang dunia, kita dibebaskan dari kuasa dosa dan maut. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pertobatan itu syarat menerima terang. Pertobatan syarat menerima terang. Yesus adalah terang dunia yang telah mengalahkan kegelapan dunia, yaitu dosa. Dialah satu-satunya pengharapan dunia untuk masuk ke dalam pemulihan kekal. Pertanyaannya, bagaimana kita masuk dalam pemulihan kekal Allah itu? Syaratnya, kita harus bertobat. Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16-24 memberi nasihat kepada kita untuk dapat masuk ke dalam terang Kristus, yaitu kita harus memiliki kerendahan hati dan bertobat. Ya. Sekali lagi, kita harus memiliki kerendahan hati dan bertobat. Kemudian pertobatan itu kita maknai melalui doa. Kita harus tetap berdoa, membangun hubungan dengan Tuhan. Lalu juga selalu mengucap syukur dalam segala hal. Dan yang ketiga, jangan padamkan roh, karena itu yang akan memampukan kita hidup sebagai anak-anak terang. Dalam minggu Advent ini, minggu Advent ketiga, kita diajak untuk bersukacita menyambut kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita, dengan segala kemuliaan. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Kristus dalam hidup kita. Ketika hidup kita susah dan berat, disitulah kesetiaan Tuhan menjadi nyata dalam hidup kita. Kita sudah membuktikan dalam perjalanan hidup kita. Saat kita berjalan melalui badai, disitulah ketergantungan kita pada kuasa Allah. Kita terbatas, tapi Allah kita maha kuasa. Seberat apapun duka cita kita, karena banyak hal, karena kehilangan orang-orang yang kita kasih, karena ditinggalkan, kita diajar untuk selalu dalam kondisi sukacita, karena kita tahu bahwa Kristus punya rancangan yang indah bagi orang yang mempercayakan hidupnya kepadanya. Kita diajar untuk membiasakan diri dalam berdoa, dalam menaati firman Allah, tetap bersemangat, menjauhkan diri dari kejahatan, mematikan dosa, dan tunduk kepada disiplin Allah, serta tetap taat dan setia. Nah, dalam minggu ini pantas kita bersukacita akan harapan datangnya Yesus Sang Mesias. Untuk itulah kita meluruskan jalan bagi kedatangannya melalui pertobatan hidup kita. Kita harus senantiasa menjaga sikap kita dalam penantian akan kedatangan Tuhan. Kita isi hidup dengan senantiasa bersukacita, tetap berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Kita tidak memadamkan Roh Kudus di dalam diri kita, tidak menganggap rendah nubuat-nubuat, menguji segala sesuatu, dan berpegang pada yang baik, serta menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan. Kita harus senantiasa menjaga sikap hidup dalam penantian akan kedatangan Tuhan. Dari sanalah kita mengharapkan damai sejahtera Allah menguduskan kita. Roh, jiwa, dan tubuh kita menjadi terpelihara sempurna, tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita, karena Allah yang setia
akan menggenapinya dalam hidup kita. Dalam ayat 23 bacaan utama kita, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, penegasan firman Tuhan yang ketiga untuk kita hari ini adalah, mari rendahkan hatimu. Mohon Roh Kudus memenuhi hatimu agar buah pertobatan dan buah-buah iman kita selalu menjadi nyata lewat kehidupan kita sehari-hari. Mantapkan langkah kita. Mantapkan langkahmu menjadi saksi Kristus sambil menantikan kedatangannya memenuhi segala janjinya atas kehidupan kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersaat teduh. Bersyukur Tuhan, firman-Mu terus diberitakan, yang menegaskan kepada kami bahwa Kristus Sang Terang Dunia telah menerangi kegelapan dunia dan kegelapan tidak menguasainya. Kami yang telah hidup di dalam terang Kristus telah dipeliharakan oleh terang itu menuju masa depan yang indah dalam Tuhan. Beri kami kerendahan hati untuk selalu menghidupi kehidupan yang diterangi oleh Kristus, dan dengan tetap semangat, penuh sukacita, penuh iman, kokoh dalam pengharapan, berjalan maju bersama Kristus, menanti segala pemenuhan janji-janji Allah dalam hidup kami. Saudara-saudara, mari kita berdoa bersama berdasarkan doa Bapa kami yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan, dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Kita diingatkan oleh firman Tuhan dari Mazmur 126 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Diharapkan kepada kita semua untuk memberikan persembahan syukur, dan bagi saudara yang
mengikuti ibadah dari rumah dapat memberikan persembahan melalui QR Code yang akan ditayangkan. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Saudara-saudara, mari kita berdoa syafaat. Ya Allah Bapa dalam sorga, terima kasih pelaksanaan ibadah Minggu Advent ketiga ini boleh berlangsung. Terima kasih kebenaran firman-Mu boleh kami terima. Terima kasih puji-pujian boleh kami persembahkan bagi-Mu. Juga terima kasih untuk banyak hal baik dalam berbagai bentuk wujud berkat Tuhan dalam kehidupan jemaat-Mu sepekan kerja yang lalu. Bersukacita bersama jemaat-Mu yang mengalami hal-hal khusus, sembuh dari sakit, diberi pertambahan usia, sehingga boleh merayakan ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran juga ulang tahun pernikahan. Juga bersyukur kekuatan boleh bekerja, anak-anak boleh menyelesaikan ujian semester, dan banyak hal lain yang Tuhan buat di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih untuk semua itu Tuhan. Tetaplah Engkau memberkati kehidupan jemaat-Mu ke depan di dalam berbagai bentuk kehidupan yang akan dihadapi ke depan, terutama di tengah-tengah sukacita menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru tahun ini. Bapa dalam sorga, hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Tuhan berkati anak-anak dalam masa-masa bertumbuh, Tuhan beri pertumbuhan yang baik. Anak-anak sekolah yang boleh menyelesaikan semester, Tuhan berkati. Anak-anak kuliah yang masih sementara menikmati perkuliahan dan akan menghadapi ujian semester ke depan, Tuhan tolong berkati. Juga beberapa pemuda sementara berjuang menyelesaikan pendidikannya, baik pada tingkat S1, S2, dan S3, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Juga memberkati mereka yang sementara berjuang mencari pekerjaan, yang sudah bekerja di berbagai bidang pekerjaan, di berbagai tempat. Juga setiap keluarga jemaat, Tuhan berkati. Berkati mereka dalam hidup rumah tangga sehari-hari, peliharakan hidup mereka siang dan malam dengan berkat-berkat-Mu. Karuniakan kasih di antara mereka, sehingga itu menjadi pintu berkat Tuhan senantiasa. Berkati juga para orang tua kami di tengah-tengah masa usia indah, tetap karuniakan kesehatan yang cukup, sukacita hidup bersama anak cucu, bersama keluarga dan para tetangga. Berkati juga rencana kegiatan perayaan Natal kami, menyambut tahun baru, Tuhan menolong, baik kami di Jemaat Bandung, seluruh jemaat-jemaat Gereja Toraja, bahkan gereja di Indonesia dan di dunia ini, Tuhan berkati kami. Tetap karuniakan kesempatan terbaik, keamanan
dan keselamatan untuk boleh menikmati sukacita Natal tahun ini. Berkati seluruh rencana pelayanan di tengah-tengah gerejamu di Jemaat Bandung ini. Bapa dalam sorga juga berdoa untuk rencana-rencana perjalanan yang dihadapi oleh jemaatmu ke depan, baik yang akan keluar dari kota Bandung ke berbagai tempat, juga yang akan datang ke kota Bandung dari berbagai tempat. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Berkati juga bangsa dan negara kami di tengah-tengah perjuangan memutus mata rantai penyebaran COVID. Tuhan selalu berkarya. Juga dalam perjuangan pemulihan ekonomi, Tuhan menolong. Allah Bapa dalam sorga, segala sukacita kami menyambut Natal, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Juga untuk segala harapan-harapan kami menyambut tahun baru, Tuhan berkenan atas hidup kami. Bapa dalam sorga, ampuni segala salah dan dosa kami supaya jangan menjadi penghalang bagi kami menikmati berkat-berkat-Mu lewat jawaban doa-doa kami. Inilah doa kami Tuhan. Dengarkanlah, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu. Itulah janji-Nya kepadaku. Saat damai penuh masuk di hatiku, dunia menjadi cerah. Kesusahan lenyap dan berganti terang. Yesus Tuhan agung mulia. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu. Itulah janji-Nya kepadaku. Saudara-saudara, pergilah, teguhkanlah hatimu, giatlah selalu dalam kerjamu, dan nyatakanlah kesaksianmu dengan sukacita sampai Maranatha. Kami bersedia melakukannya. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saya mau ikut Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian ibadah kita pada hari ini. Selamat merayakan Minggu Advent ketiga. Mari semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan terus berkenan atas kehidupan kita. Dan dari mimbar ini terus diserukan kepada kita sekalian, tetaplah jaga protokol kesehatan, tetap semangat, lakukan tugas-tugas kita dengan penuh pengharapan kepada Tuhan, dan selamat menjalani kehidupanmu ke depan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.